Baik teman-teman cerita karakter semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontaktor magnetik dan cara mensimulasikannya di handphone. Nah, kenapa kita mensimulasikannya di handphone bukan di laptop? Sebenarnya itu pilihan ya, tapi menurut saya pribadi ketika kita mensimulasikannya di handphone atau Android kalian, itu tuh kita bisa mensimulasikannya dimanapun, kapanpun, misalnya teman-teman lagi gabut nih, nunggu di warteg atau di burjo, itu tuh bisa sambil mensimulasikannya. Jadi ini fleksibel banget dan juga aplikasi ini gratis. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kontaktor magnetik terlebih dahulu, biar nanti ketika mensimulasikan kita paham. Dan mungkin insya Allah nanti besok-besok saya akan mencoba menjelaskan mengenai timer delay relay. Jadi satu persatu terlebih dahulu. Kita masuk ke kontaktor terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ke simulasinya, kita harus tahu dulu nih bentuk fisiknya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah melihat secara langsung bentuk fisik dari si kontaktor. Nah, kontaktor sendiri itu apa sih? Kontaktor itu adalah peralatan listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, apa sih induksi elektromagnetik? Nanti mungkin di slide selanjutnya saya akan menjelaskan melalui diagram garis tunggalnya. Nah, pada kontaktor ini terdapat belitan di mana arus ketika dialiri listrik akan timbul medan magnet. Nah, jadi di dalam kontaktor ini juga terdapat dua kontak bantu, NO dan juga NC. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih, NO, NC, kemudian biasanya itu di sini ada A1, A2, seperti itu. Mungkin kita langsung ke diagram garis tunggalnya mungkin ya. Nah, ini ada skema dari gambar ini mungkin diperjelas seperti ini. Jadi biasanya itu ada A1, A2, NO, NO, ini tuh maksudnya NO sini nyambung ke sini ya. NC sini nyambung ke sini, NC sini nyambung ke sini, NO sini juga nyambung ke sini, seperti itu. Nah, jadi kan tadi sudah dikatakan ya, kalau misalnya si kontaktor ini memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi misalnya ini dimisalkan sebagai coil ya. Jadi ketika arus mengalir ke sini, set, nanti ini ada lilitan ya. Ketika ada lilitan maka ini timbul medan magnet. Nah, sehingga ini kontak NO akan tertarik, maka dia akan berubah menjadi NC atau normally close. Sebelumnya apa sih normally open dan juga normally close? Mungkin biasanya ini saya menceritakan dengan mudahnya seperti ini. Normally open adalah sebuah seperti saklar yang dalam keadaan normal, dia dalam keadaan terbuka atau open. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih normally close? Normally close itu adalah sebuah kontak, jadi dalam keadaan normal dia tertutup. Misalnya seperti ini ya. Ini adalah normally open. Jadi dalam keadaan tidak teraliri arus, dia seperti ini. Buka aja terus. Berbeda dengan normally close. Nah, normally close itu seperti ini. Saya tahu ini nggak bagus, cuma ini contoh aja ya. Nah, jadi ketika tidak dialiri arus, dia seperti ini kontaknya. Akan tetapi ketika dialiri arus, dia akan berubah menjadi seperti ini, terbuka. Loh, kok bisa? Nah, ini juga normally open. Ketika dialiri arus, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Tertutup. Tiba-tiba dia tertutup aja. Jadi prinsipnya tuh ketika ada sebuah coil nih ya, ini coil, dialiri arus, maka kontak NO, ini kan NO, NO, NO ya. NO dia akan berubah menjadi NC atau tadinya saklar terbuka akan berubah menjadi saklar tertutup. Seperti itu. Semoga ini ada gambar lebih jelasnya. Nah, ini ada mungkin gambar lebih jelas dari yang tadi ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini nih ada NO, NC. Sebenarnya nih NO dan NC-nya ini tergantung dari spesifikasi masing-masing saklar ya. Nggak selalu NC, NO, 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 nggak selalu kok. Coba kalau misalnya teman-teman cek di beberapa marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, dia itu banyak yang menjual kontaktor dan spesifikasinya beda-beda. Ada NO, NO, NC, NC, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak selalu NC, NO, bisa aja NC-nya 2, NO-nya 2, seperti itu. Nah, tadi ini seperti yang sudah dijelaskan, ketika ini koilnya dialiri arus, maka nanti saklar akan tertarik ke bawah sini. Jadi misalnya dialiri arus nih koilnya, set, teraliri. Dialiri arus, set. Nanti si sakarnya akan nutup ke sini. Ini akan nutup ke sini. Akan nutup ke
ke sini. Nah, kemudian bagian NC, maka dia akan terbuka nantinya. Mungkin secara singkatnya seperti itu aja. Nah, jadi ketika kita ingin mengontrol sebuah kontaktor, maka kontrollah koilnya. Koilnya dikontrol nih, dialiri arus, tidak dialiri arus, tidak dialiri arus, tidak, seperti itu. Nah, untuk mensimulasikan ini, karena kan tadi kita udah sedikit belajar ya tentang kontaktor magnetik, tapi misalnya kok saya masih ini ya, masih bingung, masih belum ada bayangan tentang kontaktor. Kalau dibayangin aja susah, kita harus praktikum. Nah, ketika praktikum itu kendalanya sama seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat yang ada di dalam sini. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya apa sih yang terjadi, dan saya banyak menemui praktikan atau mahasiswa yang praktikum itu ketika sudah dijelaskan itu tuh masih sulit membayangkannya seperti itu. Kemudian ketika kita mensimulasikan, saya ingin mensimulasikan nih, tapi aplikasi apa yang harus digunakan? Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin mensimulasikannya di handphone seperti itu bisa menggunakan aplikasi Simu Relay. Simu Relay ini dari Play Store, dan ini aplikasi yang gratis. Dan tadi seperti yang udah dijelasin di awal, teman-teman mungkin ketika sebelum praktikum agar bisa lebih memahami kontaktor, mungkin bisa menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan simulasinya satu persatu ya. Untuk video kali ini saya mulai dari kontaktor terlebih dahulu. Nah, oke, kita akan pindah ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari aplikasi Simu Relay. Jadi ketika kita ingin menambahkan folder atau file baru, itu kita klikin aja nih file, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bagaimana sih tadi cara mensimulasikan dari kontaktor magnetik? Nah, sebelumnya misalnya teman-teman kan ada banyak nih di bawah perangkat-perangkatnya. Nah, pertama-tama tuh teman-teman misalnya bingung ini apa, klik aja tekan lama di aplikasi itu. Nah, nanti ada tulisan netral. Ya, pasti udah tahu lah ya. Misalnya yang nggak tahu itu misalnya, nah ini apa nih? Ada kotak terus ada kaknya. Nah, ini adalah coil relay. Nah, kemudian misalnya ini apa sih? Coil kontaktor. Nah, jadi misalnya teman-teman bingung, tinggal diklik aja, ini ada power supply L1, ada L2, seperti itu. Nah, mungkin pertama-tama teman-teman bisa sebelum memulainya itu kita kasih sumbernya dulu ya, misalnya sumbernya L1. Nah, bisa di zoom tuh, bisa di zoom out. Nah, kemudian misalnya teman-teman merasa posisinya nggak pas, tinggal klik di ujung kanan atas rotate. Nah, kemudian setelah itu, karena kan ketika sumber PLN itu kan ada dua ya, misalnya satu fase, ada juga netral. Jadi harus kita siapin nih fase dan juga netralnya. Untuk posisinya preference ya, teman-teman lebih milih kemana. Nah, kemudian kita kasih nih kontaktor magnetik, misalnya KM1. Tadi misalnya bingung, ini ya coil kontaktor atau coil relay. Nah, kemudian misalnya udah, kita taruh di mana aja terserah sih. Jadi misalnya saya di sini ya. Nah, kalau teman-teman ingat pada penjelasan sebelumnya itu saya itu pada diagram garis tunggal nyanya itu biasanya tuh bentuknya ini ke bawah seperti ini. Nah, misalnya ada NO, NC. Nah, saya lebih enak mengurutkan itu seperti ini karena ini seperti diagram garis tunggal yang tadi. Mungkin nanti akan saya kasih tunjuk diagram garis tunggalnya biar lebih memudahkan. Nah, kan seperti yang sudah dilihat di gambar sebelumnya, jadi saya lebih baik menyusun seperti ini ya biar lebih mudah. Misalnya ini kontaknya NO, NC. Seperti ini ya. Nah, misalnya teman-teman alirin arus, caranya itu gini, menyambungkan kabelnya, ini klik di bagian kotak ininya, disambungkan dengan kotak yang pengen dihubungkan, misalnya K1. Ini A2 nya kan keluaran ke netral ya. Nah, sambungin ke A2 sini. Kadang emang gitu agak susah. Nah, ini misalnya teman-teman mulai, nah kenapa ini saklarnya tidak berubah? Karena ini coba dilihat baik-baik, ini adalah tulisannya di coilnya itu KM1 bukan K1, sedangkan di saklarnya K1.
Oh ya maaf sebelumnya, ini saklarnya yang terbuka itu adalah kontak NO. Kemudian yang tertutup seperti ini itu adalah kontak NC, normally close, normally open, tadi udah belajar. Nah sekarang kita ubah dulu nih, KH1 jadi KM1. Caranya adalah mencet value atau values ini, kemudian diubah tagnya menjadi KM1, KM gini, sorry. Nah ini diubah juga value tag KM, value tag KM, semuanya ini udah value tag KM. Nah udah, kalau udah misalnya pinnya pengen dirubah sama teman-teman, kan pin 13 misalnya sesuai dengan praktikum kalian, itu ya terserah, itu pilihan saja. Nah kemudian misalnya ini ya kita nyalakan, ini belum dikontrol apa-apa ya, langsung dinyalakan, langsung nyala aja. Misalnya kita nyalakan, nah bisa kita lihat nih, ketika kita nyalakan itu kontak NO nya itu akan berubah menjadi tertutup misalnya nih ya. Nah NO nya menjadi tertutup, kemudian NC nya menjadi terbuka. Nah misalnya kita ingin memberikan sebuah saklar di sini ya, bukan push button ya, saklar. Kita cari coba saklar, ini kalau nggak salah saklar, ini adalah push button, saya salah. Nah ini saklar nih, mungkin push button bisa kita pelajari nanti ya di video selanjutnya. Nah sekarang ini adalah saklar, jadi kita bisa mengontrol nih. Nah biasanya ini kalau misalnya di praktikum teman-teman tuh nanti di keluarannya itu, di keluaran 14, 14, 12, 12 ini nanti tuh bakal dikasih lampu. Buat apa lampu? Lampu itu sebagai indikator. Nah lampu ini ada di paling ujung, coba lihat nih, signal lamp. Nah nanti ini dikasih ke sini, ini sebagai indikator aja, jadi dia tuh mengindikasikan si kontak ini nih bekerja seperti itu. Coba ya, tadi ya cara menyambungkan kabel itu diklik ininya, diklik ke arah ini, jadi si kotak ini diklik ke arah kotak ini, nanti otomatis dia nyambung. Ini kotak ini disambung ke kotak ini. Nah ini lampu indikator ya. Oke, nah terus kita kasih lampu semua, misalnya lampu sini, lampu gak kepake kebanyakan. Oke, kita sambungin dulu, tadi cara sambungnya masih sama, ini juga sama. Nah ini kita, nama juga lampu itu kan pasti sambungan keduanya ke netral kan, sambungan satunya fase, sambungan duanya netral. Nah misalnya ini harus sambung ke fase dari sumber L1 kan, atau sumber PLN itu bahasa ininya gampang ya. Nah ini kita sambungin ke sini, bisa kemana aja sebenarnya terserah, bisa ke sini misalnya, langsung ke sumbernya misalnya, aduh susah. Nah ini ke sini misalnya, bisa. Nah oh belum satu lagi. Nah udah nih, udah semua ya. Jadi ketika kita masukkan ini nih, ketika misalnya nih ya, ketika nanti si coilnya belum bekerja, dia itu si lampunya tuh udah menyala. Kenapa? Karena ini kondisinya NC, normally close. Nah jadi ketika normally close dia sudah menyala lampunya. Nah bagaimana apabila saklarnya saya pencet set? Nah yang menyala tuh kondisi yang ini ya, normally open berubah menjadi tertutup, normally close menjadi terbuka. Nah sebenarnya aplikasi kontaktornya itu banyak banget. Salah satu contohnya tuh sebagai automatic transfer switch. Untuk apa? Untuk misalnya mengganti kondisi PLN ketika misalnya di rumah teman-teman ada genset, jadi ketika mati lampu otomatis dia berubah ke ke genset. Atau misalnya teman-teman menggunakan PLTS hybrid, jadi hybrid itu PLN iya, panel surya iya, nanti kan misalnya nih baterai teman-teman habis, nah diubah ke satunya lagi. Nah ini bisa, tapi nanti mungkin kita pelajari di video-video berikutnya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.